Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sultanul Awliya As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrahu. Uskut anta la aqla laka baituka ala Dijlah wa tamutu atoshan. Halaman 269. Para saudara-saudara sekalian, kelanjutan dari nasihat beliau, nasihat Sultanul Auliya kepada jamaahnya ketika itu. Beliau mengatakan uskut anta la aqla laka, diamlah kamu, la aqla laka, kamu itu tidak menggunakan akal pemikiran yang sempurna. Kenapa demikian? Kenapa beliau mengatakan kamu tidak menggunakan akal pemikiran yang sempurna yang merupakan anugerah dari Allah? Baituka, rumah kamu itu ala Dajlah atau ala Dijlah. Rumah kamu itu sangat dekat dengan sungai Dijlah. Kalau sungai Dijlah itu bahasa sekarang sungai Tigris. Ada sungai Efrat, ada sungai Tigris, disebut Tigris itu Dijlah kalau dulu. Sungai Tigris itu dari Turki langsung ke Irak, Irak bagian utara. Itu ada sungai namanya sungai Dijlah atau sungai Tigris. Kalau sungai Efrat itulah dari Turki melalui Suriah baru ke Irak. Nah, kalau Dijlah ini langsung ya dari Turki langsung ke Irak, ini bagian utara. Kebetulan pada saat itu beliau dakwah di situ, yang di Babilonia ketika itu, menyampaikan dakwahnya di hadapan umat manusia yang mereka itu udah Muslim tetapi belum menggunakan akal yang sehat dan sempurna, ya. Akalnya tidak digunakan sebaik-baiknya, sehingga mereka itu terkadang hanya menggunakan hal yang biasa di dalam kehidupannya. Dia tidak gunakan akal pemikiran, padahal akal pemikiran itu menggunakan karunia anugerah dari Allah. Ada sebuah alam dinamakan alam pemikiran. Nah, alam pemikiran ini mesti dikelola oleh umat manusia supaya dia betul-betul dapat menjadikan dirinya seorang yang beriman, betul-betul menjadikan dirinya seorang muslim yang betul-betul yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerti bagaimana syariat agama Allah yang mesti diperbuat dan dijalani. Ini akal pemikiran harus dikelola. Ya, anugerah ini dari Allah. Kalau tidak dikelola, akal pemikiran itu sia-sia. Ya, hanya ada akal-akalan aja akhirnya. Ya, akalnya tidak jelas. Di Al-Quran banyak sekali afala taqilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal pemikiran? Apakah kalian afala tadabbarun? Afala tatafakkarun? Ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang mengisyaratkan agar umat manusia itu menggunakan pola fikirnya dengan baik. Nah, ini makanya melakukan sesuatu itu mesti dilandasi dengan pemikiran dulu. Dalam bentuk apa saja, langkah kita mau kemana, berbuat apa, mau bicara apa, ya, hendaknya dieratkan, dikaitkan dulu dengan akal pemikiran. Akal itu lebih hebat dibandingkan kekuatan.
dibandingkan tenaga. Ya, tenaga nih, daya yang Allah berikan itu ada anugerah dari Allah. Tapi yang lebih dahsyat itu adalah akal pemikiran. Ya, dengan akal menjadi mudah, dengan akal menjadi ringan, dengan akal itu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Baituka ala Dijlah, ya, wa tamutu atosha. Rumah kamu itu dekat sungai Dijlah, dekat sungai Tigris. Tapi kenapa kamu itu mati dengan sebab kehausan? Itu, ya, padahal dekat sungai, mati kehausan. Kami gunain akal dia, ya, itu nggak paling apa namanya itu ya? Waduh, kagak punya, nggak sehat akalnya. Banyak air malah kehausan. Nah, seperti apa? Seekor ayam bertelur, ya, di lumbung padi, mati kelaparan tuh ayam. Ya, padahal di situ banyak makanan. Nah, ini bahasa beliau itu memang, ya, bahasanya satu kata itu banyak sekali makna. Satu kata banyak sekali makna yang perlu diserap, perlu diperhatikan. Ya, seperti beliau mengatakan seperti itu. Dari peribahasa kita mengatakan, ya, ayam bertelur, ya, di lumbung padi, mati kelaparan. Tuh. Saking bodohnya, kagak menggunakan akal, ya, nggak mengambil kesempatan. Laksana pisau di dekat batu asahan, dekat doang, nggak pernah diasah, tadi nggak tajam tuh, tetap aja tumpul, malah berkarat. Kenapa? Ya, karena cuma dekat doang sama batu asahan, kagak diasah. Seperti orang punya penyakit nggak sembuh-sembuh, padahal temennya dokter. Ya, temennya dokter tapi penyakitnya nggak sembuh. Ya, hatinya mendongkol mulu, hatinya galau mulu. Ya, kenapa? Padahal temennya dokter, padahal temennya itu tabib. Ya, tapi nggak sembuh penyakitnya. Kenapa? Kagak mau berobat, dikasih resep kagak mau dijalan. Nah, ya, la aqlalaka, kamu nggak punya akal, tidak menggunakan akal pemikiran. Diam dah kamu, ya. Nih, ikutin. Gitu mestinya. Ya. Punya guru alim, kita punya guru alim, tapi geblek juga kita. Lah akal, ya, karena tidak menggunakan akal. Itu, ya. Teman kita hartanya banyak, jabatannya tinggi, kita miskin juga, ya, susah juga, tidak menggunakan akal kita itu, logika kita itu, ya. Jadi diem doang, ya, merasakan apa yang ada, gak mau merubah, ya, gak mau berbuat, gak mau meraih apa yang sudah ketinggalan kemarin. Banyak sekali yang ketinggalan sama kita itu. Padahal Allah berikan waktu begitu banyak, kesehatan ada, tapi tidak digunakan waktu dan kesehatan itu di dalam rangka melakukan kebaikan. Malah yang banyak sia-sia dari kesehatan itu. Ya, makanya Allah kasih penyakit sedikit supaya ingat sama Allah. Sebutannya Allah mulu udah. Ya, sedikit dah. Ya, bersin, alhamdulillah, terus supaya ingat, ya. Ini gunakan, ya, hidup kamu di dekat sungai, kok kenapa kamu kehausan? Karena tidak menggunakan akal pemikiran. Kamu dapat anugerah dari Allah, karunia, dilahirkan dalam agama Islam, dalam agama yang fitrah sampai saat ini. Tapi kamu tidak menggunakan, tidak bersyukur, ya, agama Allah ini. Kamu tidak jalankan dengan sebenarnya. Karena apa? La aqlalaka, kamu itu enggak punya akal. Ya, orang-orang banyak banget yang di luar Islam tidak mendapatkan anugerah dari Allah, tidak mendapatkan anugerah hidayah dari Allah. Kenapa kamu menjadi muslim? Kemarin puasa aja jebol. Itu.
ya, orang-orang pada kuat. Nah, khutwatani, gitu ya. Khutwatani, 2 langkah. Wa qad wasalta ila rahman. Ada 2 hal yang perlu kamu langkahi. Jadi ada 2 hal ya yang perlu dilangkahin, itu perlu dilewatin sama kita itu, yang apabila kamu lewati 2 hal itu, qad wasalta ila rahman, kamu akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dilangkahinya? An-nafsu wal khalqu, yaitu hawa nafsu dan makhluk. Kalau ingin sampai kepada Allah, janganlah terlalu mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi kamu untuk bisa ya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal khalq dan makhluk ya, makhluk itu merupakan cobaan, merupakan ujian bagi kita itu ya, sehingga kita terhalang ya dengan adanya nafsu dan makhluk itu untuk bisa hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Seringkali kami sampaikan bahwa di dalam hati kita ini, di dalam rohaniyah kita itu, Allah Subhanahu wa taala tidak mau hadir. Tidak ada rasa di dalam hati itu kita bersama Allah. Padahal Allah sudah firmankan ya, nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Aku ini lebih dekat kepada kamu dibandingkan urat nadi. Tapi kenapa setiap kali kita ya, hati kita, jiwa kita, rohaniyah kita itu tidak merasa bersama Allah, tidak merasa dekat kepada Allah, bahkan Allah tidak hadir di dalam rohaniyah kita itu. Yang hadir banyak banget yang lain apa aja ya, yang lain masya Allah yang datang itu jangkrik datang ya, kalau lawar datang, pikiran-pikiran yang lain. Kenapa begitu? Karena masih ada di dalam jiwa kita itu banyak hal yang belum kita singkirkan ya. Makanya Zat yang maha suci, Zat yang maha memberikan anugerah ya, tidak bisa hadir di dalam kolbu kita itu ya, nggak mau hadir. Makanya nah ini makanya perlu proses ya, perlu ujian ya, perlu latihan, perlu gemblengan agar kita bisa seperti itu, seperti orang-orang yang sudah bisa di antara para hamba-hamba Allah. Perlu latihan, perlu semangat ya. Jangan mati kehausan ya. Padahal kita itu di dekat sungai ya. Mati kelaparan padahal di dapur banyak nasi ya. Ya goreng jengkol, nasi uduk tuh ya. Mati kehaus, mati kelaparan. Yang perlu dilangkahi oleh kita, yang perlu dilewati oleh kita ya, kita tinggalkan dari dalam jiwa itu adalah ya, keinginan nafsu ya, keinginan nafsu yang akan mencelakakan kita, dan biarkan keinginan nafsu yang akan membahagiakan dan menyelamatkan kita. Itu keinginan nafsu, mau sholat tuh keinginan nafsu yang baik, mau baca Al-Quran itu keinginan nafsu yang baik ya. Mau berbuat baik ya, melakukan hal-hal kebaikan itu keinginan nafsu yang baik, nafsu mutmainnah atau nafsu radiyah ya, atau nafsu mardiyah, itu yang mengarahkannya. Yang begitu kita ikutin ya. Kalau nafsu yang akan merugikan kita, waktu kita jadi rugi, usia kita rugi ya, akhirat kita rugi, nah itu perlu dilangkahi yang begitu, lewati yang begitu tuh.
supaya kita sampai usul kita itu ila Rahman, kepada zat yang maha pengasih, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta ya murid, wahai kamu ya murid, wahai orang yang bermaksud, wahai santri, khutwatani, ada 2 langkah buatmu, qad wasalta fid dunya wal akhirah, di mana kamu bisa melintasi dunia dan akhirat. Ya, kamu bisa lintasi itu. Dunia kamu lintasi dengan 1 langkah, akhirat kamu lintasi dengan 1 langkah. Wah, ini bingung udah nih. Ya. Bingung udah nih. Bagaimana dunia bisa dilangkahi? Ya. Berarti kan tuh. Bagi mereka para hamba Allah yang arif billah, yang mengerti sekali tentang kehidupan dunia, paham betul itu siapa itu duniawi, dan paham betul siapa itu ukhrawi, ya. Dunia itu hanya segenggaman tangannya, kecil sekali itu, ya, kecil sekali dunia ini, karena mereka sudah mengerti tentang apa itu duniawi itu, dilangkahi, dilewati, ya, karena dunia hanya merupakan sebuah tempat di dalam rangka kita berjuang, kita berusaha, ya, untuk kapan? Untuk sampai nanti kehidupan selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Di alam akhirat. Setelah sampai di alam akhirat, orang belajar tentang akhirat, ternyata akhirat pun banyak kepalsuan. Akhirat pun diiringi oleh hawa nafsu. Ya, coba lihat, di situ ada iklan. Kehidupan dunia, kehidupan sorgawi yang begitu indah, begitu lezat, begitu nikmat, banyak bidadari. Alamnya alam kudrat, bukan alam hikmah lagi udah. Begitu ada keinginan langsung datang. Itu dilandasi, dihiasi oleh unsur hawa nafsu, di mana manusia itu tertipu apa tidak pada tujuan yang sebenarnya. Karena tujuan yang sebenarnya adalah orang bermaksud berhadapan, berjumpa, bertemu kepada zat yang maha suci, maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia dan akhirat adalah makhluk, ya, karena itu ciptakan oleh Allah. Man arada liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang bermaksud, berkeinginan untuk bertemu dengan Allah, ya, bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia itu, ya, berbuat, melakukan amal-amal amal yang baik, amal-amal yang soleh. Jadi orang banyak yang ketipu tuh, pengen masuk ke surga, ya, ibadah pengen digaji, pengen dapat pahala, itu tuh, itu ketipu sebenarnya, ya, tipuan yang dia tidak terasa, nampaknya benar, memang benar, itu pasti, karena setiap orang yang kerja pasti digaji, pasti, jangan khawatir, apalagi kepada Allah itu jangan dipikirin. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadap kepada Allah secara betul, secara benar, sampai Allah betul-betul terasa hadir di dalam hati kita, betul merasakan kita menghadap pada zat yang maha agung. Itu sudah tidak memikirkan bagaimana itu pahala, ya, bagaimana itu nanti di akhirat. Yang dipikirkan adalah bagaimana nanti dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebenarnya, ya, umat Islam jangan khawatir udah, ya, secara halusnya itu, secara kecilnya, umat Islam itu dijamin surganya oleh Allah, Rasulullah menjaminnya surganya, tapi dengan catatan, ya, kalau masih ada dosanya yang belum terampuni, taubatnya belum diterima, dia mesti transit dulu di tempat yang lain. Pasti setelah itu dia masuk surga. Emang mau begitu? Transit dulu kita, ya. Nah itu tuh, dijamin surganya. Itu udah tempat, udah nggak ada lagi. Pokoknya setelah mati, tempat itu cuma alam kubur dan alam akhir. Alam akhir tempat itu doang, udah nggak ada lagi. Itu jangan kita pikirin, ya. Gua surga apa neraka ini? Yang penting di dunia kita berbuat,
bagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan benar, lakukan udah. Masalah mati jangan pakai kubur di mana, ya. Lalu kebun orang nggak punya, nggak punya, ya. Kubur di mana? Gue jangan dipikirin itu, ya. Itu tanggung jawab orang yang masih hidup. Kita mah mati mau di kemana nggak masalah, jasad mah, ya. Tetap aja alamnya nanti alam barja, meskipun dibakar, dimakan ular, dimakan macan, ceburin ke sumur, dihanyutkan ke laut, ya, tetap alamnya alam barja. Tuh, bukan hanya yang dikubur aja yang ditanya sama malaikat, mereka juga ditanya malaikat. Alamnya alam barja, ya. Enaknya mati dimakan macan nggak tanya malaikat. Sama, ya. Sama aja, alam namanya mati, setelah mati pindah alam, ya. Cuma jasadnya di alam kubur adalah jasad kita, ya. Ruhnya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, berbuatlah dengan baik, ya. Lakukan kebaikan seolah-olah kita tidak mengharap balasan apapun dari Allah. Allah sudah pasti berikan, Allah sudah jamin setiap orang yang kerja pasti digaji kalau kerjaannya bagus. Kalau kerjaannya bagus. Kalau kerjaannya kagak bagus, ya gaji sih digaji, mending gaji sewot. Iya, ya. Kalau bener nih, ya kerjaannya kasih gaji sewot tuh, ya. Nggak puas, nggak gembira yang memberi gajinya itu. Ini harus benar. Iza arotal falah, apabila kamu ingin bahagia, apabila kamu ingin sukses di dunia maupun di akhirat, wasbir ala matoriki kalami, maka sobarlah dan berbuatlah ala matoriki kalami, tentang metode-metode yang telah aku sampaikan dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana yang telah diajarkan metodenya kita dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bahagia, ingin sukses, ya, ingin tenang jiwa ini di alam dunia, ingin tenang nanti di alam akhirat, ikuti metode apa yang disampaikan oleh para ulama soleh. Metodenya ikuti, caranya ikuti. Beliau, ini sesungguhnya aku, idza akhazani jununi la aroka, sesungguhnya aku manakala aku telah menjadi gila kepada Allah, ya, aku telah menjadi gila, ya, atas kecintaanku kepada Allah, la aroka, aku tidak melihat kamu. Beliau menyampaikan kalam itu nggak pandang siapa-siapa, ya. Mau di situ ada orang besar, di situ ada ulama besar, di situ ada saudaranya, ada keluarganya, ya, ada siapapun di situ, ada umaro umpamanya. Dia menyampaikan kalamnya, ya, la aroka, aku tidak melihat siapapun, aku tidak pandang siapapun, semuanya aku berikan nasihat, semuanya aku berikan metode dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas begitu, ya, itu ikhlas tuh, nggak pandang siapa-siapa dia nggak melihat siapapun yang ada di depannya, yang ada di belakangnya, dia sampaikan yang sebenarnya. Bila sudah junun, beliau itu menyampaikannya begitu dah. Tapi beliau itu lemah lembut, cara menyampaikannya tidak kasar, ya, halus, lemah lembut, dapat menyentuh perasaan hati setiap para pendengarnya. Pernah beliau itu dalam menyampaikan dakwahnya, ya, dalam beliau sebuah orang pidatonya, ceramahnya, tausiahnya, di tengah
kehidupan masyarakat yang berbaur. Ya, di saat itu antara Yahudi Nasrani berbaur dan orang-orang Muslim. Setelah beliau selesai dakwah, ya, di situ ada 12.000 Yahudi masuk Islam. Ya, 12.000. Tuh, dakwahnya tadi itu. Ya, akhirnya pada insyaf, ya, pada masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana kita itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an. Allah turunkan para nabinya, para rasulnya dengan tujuan agar para hamba-hamba Allah itu merasa bahagia hidupnya. Ya, merasa agar dia selamat dari para hamba Allah di dunia sampai ke alam akhirat. Sekarang kok kenapa tidak selamat? Ya, ini siapa yang salah nih? Siapa yang salah kalau tidak selamat? Siapa yang salah kalau tidak memiliki hati pemikiran yang damai? Siapa yang salah? Padahal Al-Quran itu merupakan obat, ya. Hadis merupakan obat, petunjuk agar hati para hamba Allah, umat Islam bahkan seluruhnya itu, ya, damai, tentram, harmonis, bahagia, ya, tenang, sejahtera, ya, nggak ada galau, nggak ada resah, ya, di dalam hidupnya. Ini salah siapa? Tentu ini adalah salah manusia itu sendiri. Ya, tadi di pinggir sungai dia mati kehaus, bukan mati tenggelam, tapi mati kehausan. Nah, semuanya sudah diatur, semua sudah ditata rumusannya. Wa iza saro tabu sirri wa tabu ikhlasi la ara wajhaka, ya. Bila mana sudah bergabung, ya, sudah bergabung apa? Tabiat keikhlasanku, ya, tabiat keikhlasanku, la araka wajhaka, aku tidak memandang kepada wajahmu, ya, aku tidak mandang kepada wajahmu ketika itu, ya, di hadapan para jamaah, ya, aku sampaikan seluruhnya. Wa uridu silaha, ya, dan aku bermaksud untuk memperbaiki. Wa izalatal khubusi an qalbika, dan aku bermaksud untuk membersihkan kotoran-kotoran an qalbika yang ada di dalam jiwa kamu. Ya. Beliau bermaksud, ya, untuk membersihkan, ya, kotoran-kotoran an qalbika, ya, dari dalam hati kamu itu. Tuh, ya. Menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kamu. Itu bermaksudnya begitu, supaya mustami, supaya yang hadir itu kan ulama terdahulu gitu. Ulama terdahulu mengajarkan, ya, dia menyampaikan pelajarannya, dia menyampaikan dakwahnya, bermaksud agar dia bertambah iman kepada Allah, dan bermaksud mustamiknya itu pun bertambah iman, bertambah rapi kepada Allah. Itu maksudnya kalau dulu, beda dengan sekarang. Ya. Makanya kalau ulama terdahulu itu mampu tembus pembicaraannya ke dalam hati setiap mustamik dan merubah karakter seseorang yang tidak baik menjadi baik. Karena tujuannya, ya, tujuan dia tadi agar menambah keimanan dia kepada Allah, dan agar yang mustami yang hadir di situ, ya, bertambah keimanannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud begitu, bermaksud untuk menghilangkan, ya, keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kamu itu, karena banyak sekali keburukan-keburukan itu, ya. Orang tidak mengerti bagaimana itu ujub, ya, bagaimana itu riya, bagaimana itu kibir, bagaimana itu sum'ah, ya, bagaimana itu namimah, bagaimana itu bakhil, bagaimana itu hubud dunya, ya, bagaimana itu zalim terhadap orang lain dan zalim terhadap diri sendiri. Banyak sekali keburukan-keburukan di dalam jiwa manusia. Itu perlu dipelajari, perlu diketahui, ya, diajarkan, dibersihkan dari jiwa kita itu, ya, supaya penyakit-penyakit tadi, keburukan-keburukan itu keluar. Makanya karena banyaknya khubus, ya, banyaknya keburukan,
di dalam jiwa kita itu, inilah yang membuat akal pemikiran kita tidak sempurna. Ya. Jadi nggak menerima nasihat, ya, cahaya Allah kagak bisa masuk, cahaya ilmu pun kagak bisa nggak bisa masuk. Cahaya Allah nggak bisa masuk, kenapa? Kotor dalamnya, ya, harus dicuci dulu, harus dibersihkan dulu itu. Wa atfaul hariq an baitika, dan aku bermaksud untuk memadamkan hawa panas di dalam rumah kamu. Ya, bermaksud untuk memadamkan hawa panas, memadamkan kebakaran an baitika di dalam rumahmu, dari rumahmu itu. Ya, rumah gersang. Dimaksudkan rumah di sini adalah jiwa, ya, jiwa yang gersang, jiwa yang panas, ya, jiwa yang tadi itu galau, ya, nggak menemukan bagaimana sebaiknya selaku seorang muslim, bermaksud untuk memadamkan itu yang ada di dalam rumah kamu, dalam jiwa kamu. Ya, kalau jiwa, kalau rumah secara batin ini kalbu kita, ya. Kalau rumah secara zahir ya rumah tangga kita. Ya, bagaimana rumah tangga kamu itu hawanya panas, gersang, ya. Yang ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga kamu an baitika, ya, yang tidak ada keharmonisan di dalam jiwa kamu, yaitu rumah secara hakikat. Ya. Wa aswan harimaka, dan aku bermaksud untuk menjaga istri kamu. Biasanya biang empuan, gitu ya. Nah, biasanya kalau tidak ada keharmonisan, ini watfal harik, hawa panas, aswan harimaka, aku menjaga istri kamu itu. Kuajarkan dia bagaimana harus tahu kewajibannya selaku seorang istri terhadap suami, hak apa yang mesti dia jalani terhadap suami, dan begitu juga seorang suami, hak apa yang mesti dia jalani terhadap istrinya. Maksudnya begitu, supaya api-api yang panas itu padam, ya, di dalam jiwa kita ataupun di dalam kehidupan dalam rumah tangga kita. Diajarkan semuanya, dipelajari. Kita yang wajib mendengarkan, wajib mengamalkan apa yang sudah diajarkannya. Nah, nih, masya Allah, ya, dunia sekarang kalau perempuan kita, insya Allah, ya, perempuan kita karena sang suaminya rajin ibadah, rajin ngaji, banyak berdoanya, insya Allah, ya, menjadi wanita-wanita yang solehah, ya, jadi istri-istri yang solehah. Kebanyakan mereka itu sama, ya, suami kagak ngaji, bininya juga kagak ngaji, ya, itu yang bahaya tuh, ya. Yang paling tepat bener kalau dipanggil sama suaminya makin tar dulu, ya, tar dulu, gitu ya. Kalau datangnya tuh cepat bener tuh, ya, permisi paket, ya bang, udah buru-buru, ya, terima kasih ya bang, itu, ya. Dipanggil sama paket cepat, panggil sama suaminya makanya ntar dulu. Tuh, ini dunianya begitu udah. Ya. Nah, kita enggak, ya, mudah-mudahan insyaallah manusia kita itu. Kita doain aja, doain. Ya. Iftah, bukalah, ya. Naika, kedua mata kamu. Buta, ya. Ada bukalah kedua mata kamu itu. Kamu bukakan, ya, secara jelas. Dengan kedua mata kamu itu jangan hanya melihat yang real, yang nyata, tapi lihatlah yang tidak nyata di balik sesuatu itu. Wanzur ma'amamaka, perhatikanlah, lihatlah ma'amamaka, apa yang ada di hadapan kamu, ya. Lihat apa yang ada di hadapan kamu itu. Setelah kamu membukakan kedua mata kamu itu, ya. Perhatikan apa yang kamu lihat. Atatkah akan datang kepada kamu junudul azab, ya, tentara-tentara azab, ya, wal mu'akhizah, ya, dan juga orang yang akan menyakiti, makhluk-makhluk yang menyakiti. Kamu perhatikan, ya, apa yang menyebabkan datangnya azab, ya. Wanzur ma'amang, lihat apa yang ada di hadapan kamu tuh, ya.
Atatkan junudal azab, datang kepada kamu itu tentara-tentara azab, pembawa azab. Ada malah petaka, ya. Ada kesengsaraan, ada wabah, ya. Ada apalagi tuh, ya, masalah-masalah, ya. Ini kamu perhatikan ke depan, perhatikan ke depan kamu ada apa, ya, menyebabkannya sehingga terjadi semacam itu, apa sebabnya? Itu perlu diintrospeksi diri. Ternyata tidak apa-apa, ya, nggak ada masalah ini. Nah, disitulah, ya, datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailaka ya ahmaq, ya, waduh celaka kamu wahai ahmaq, wahai bodoh, ya. Anta, sesungguhnya kamu ba'da qalilin mayitun, ya. Sesungguhnya kamu dalam waktu dekat mayitun, akan menjadi mayit, ya. Perhatikan, ini nggak ada yang tahu nih, ya. Dalam waktu singkat, dalam waktu dekat, ya, mayitun, kamu itu menjadi mayit, akan mati. Kullu ma anta fi zailun mutafarriqun, ya, seluruh apa yang kamu miliki itu akan menjadi hilang, menjadi lenyap, akan kamu tinggalkan, ya. Kalau kita itu sudah mati, ya, apa yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan, akan lenyap, akan berpisah. Enggak bakalan ada yang kita bawa itu, ya. Katanya itu kain putih, ya, kain putih dari mana? Enggak, ya. Kain putih itu bukan menjadi milik kita, itu juga itu dari orang, pemberian dari Allah melalui manusia. Yang miskin banget juga dibungkus juga pakai kain putih, yang nggak punya harta dibungkus juga pakai kain putih, ya. Nggak perlu mikir nanti buat beli kain putih, enggak. Kita yang pikirin, ya. Yang kita pikirin bagaimana kita itu sesudah mati, ya. Semenjak sebelum mati husnul khotimah apa tidak, dalam keadaan iman apa tidak kita sebelum matinya itu, di saat sakratul maut, sesudah matinya kita itu bagaimana, ya, di alam kubur itu, di alam barza itu, sampai nanti berhadapan, ya, kepada Allah, ya, di alam akhir, sampai ke alam akhirat kita itu. Anta ba'da qalilin mayitun, kamu sebentar lagi akan mati, dan kamu nggak tahu kapan kamu akan mati dan apa sebabnya yang membuat kamu mati. Nggak ada yang tahu, ya. Ada yang sakit udah sekian tahun sehat lagi, ya. Ada yang sakit hanya sebentar aja mati. Ada yang nggak sakit lagi mati, ya. Ketelan rokoknya ketelan, mati dia. Ya, itu sebab itu bang dikit aja, ya. Ini perlu dipikirin sama kita, masya Allah, bagaimana nanti wajah kita itu menghadap kepada Allah, ya. Kita pikirin bagaimana wajah Allah kepada kita, wajah kita di hadapan Allah itu, ya. Allah tersenyum apa tidak kepada kita? Yang lagi masih hidupnya di dunia ini kita suka bikin kesel mulu sama Allah. Disuruh-suruhnya nggak segera, ya. Diperintahnya nggak cepet kita lakukan. Udah gitu dalam rangka melakukannya kagak bener kita melakukannya, ya. Makanya pengen digaji sama Allah, pengen dapat upah, pengen masuk surga, ya. Nah, ini kita perhatikan, ya. Makanya banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak mohon ampun, ya. Banyaklah kebaikan. Mudah-mudahan di situ Allah ridho, ya. Allah ampuni itu kebaikan kita. Nah, kullu ma anta bi zailun mutafarriqun, apa yang kalian miliki itu, apa yang kalian punya, harta, jabatan, anak, istri, semuanya zailun mutafarriqun, semuanya akan lenyap, semuanya akan kamu tinggalkan. Enggak ada yang kamu bawa itu, ya. Akan kamu tinggalkan semuanya. Istri gak yang kamu cintai, yang kamu sayangi, gak bakalan mau ikut, gak bakalan mau masuk ke dalam kubur. Anak yang kamu manjakan juga gak bakalan mau masuk ke dalam kubur, ya. Nangisnya cuma sebentaran doang. Lagi kamu mati udah nangis, terus soalnya udah, untung bapak mati. Ya, ini berarti kan nih, ya udah tuh sebulan mungkin masih diingat, 40 hari masih diingat, 100 hari masih diingat, ya.
haul masih diingat, kesonoinnya lupa udah ya, udah lupa, udah nggak keingetan lagi udah. Ya. Tuh kebanyakan mereka begitu. Kalau kita masih ada doa, ya kita setiap mendengar azan, habis azan kita doa buat orang tua. Setiap selesai sholat masih kita berdoa buat kedua orang tua. Dan selesai sholat sunnah masih ada doa untuk orang tua. Kalau kita masih begitu, kalau kebanyakan mereka, waduh masya Allah ya, dan nggak tahu dah tuh bagaimana itu mereka itu apa mendoakan apa tidak. Ya. Bagaimana bisa mendoakan, sholat aja kagak. Ya. Hadza yufarriqu waladu wa daru wa zaujatuhu. Inilah maitan ini yang akan memisahkan anak, meninggalkan rumah, wa zaujuhu, dan memisahkan pasangan hidupnya. Ya, tinggalkan istri, ditinggalkan semuanya tuh. Enggak ada ya. Enggak ada yang namanya setia itu, enggak ada. Yang paling setia itu ya cuma amal soleh kita itu. Ya, amal soleh yang paling setia, dia akan menemani kita itu sampai di dalam kubur, sampai di alam barzakh nanti, bahkan sampai ke alam akhir. Itu amal paling setia, yang lain gak ada yang setia enggak. Ya, makanya di dunia ini semuanya dusta, ya, semuanya tipu daya semuanya. Katanya aku sehidup semati, ya, udah mati mah, ya, udah lain lagi urusannya. Paling setia itu amal, maka amal itu temenin tuh amal ya. Terus supaya dia menemani kita nanti ya, sampai ke alam akhirat ya. Wa yufrafiqut turab wal qabr waz zabaniyah ya. Wal malaikatur rahmah ya. Dan akan menemani kamu itu adalah tanah dan kuburan tuh yang nemenin kamu. Waz zabaniyah ataukah malaikat zabaniyah yang akan menemani kamu. Atau malaikatur rahmah, ataukah malaikat rahmah yang akan menemani kamu ya, kalau sudah mati gitu ya, yang nemenin kuburan ya, tanah kuburan, atau malaikat zabaniyah yang terus ya menyiksa ya dengan perintah dari Allah kepada orang yang ada di alam kubur, karena dia itu belum terampuni dosanya ya, lagi matinya belum bertobat, amalnya tidak ada, nggak ada yang doain dia itu, keluarganya nggak ada yang doain dari keluarganya, apalagi dari temennya, ya, apalagi dari masyarakat luar, cuma apa aja jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, cuma sekedar begitu doanya, nggak ada yang khusus dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari istrinya. Awal malaikatur rahmah, ataukah yang menemani kamu itu adalah malaikat rahmat. Nah itu tergantung bagaimana kita masih hidup di alam dunia. Ya rahilu ya, wahai orang yang berjalan. Ya zailu ya, wahai orang yang kehilangan. Ya muntakilu, wahai yang berpindah. Ya ariyah, wahai orang yang telanjang. Subhana man manna alaikum, Maha suci zat yang telah memberikan anugerah kepada kalian. Ya multahin ya wala tarona, wahai orang yang lupa, wala tarona, tapi kalian nggak tahu ya. Allah berikan anugerah kepada kalian itu ya, banyak sekali nikmat, banyak sekali ya, akan tetapi multahin, kalian itu semuanya lupa kepada zat yang memberikan anugerah. Wala tarawna, dan kamu enggak melihatnya, enggak mengetahuinya. Padahal kamu lagi lupa, kamu kagak tahu. Kamu enggak tahu, kamu lupa kepada Allah. Kamu lupa bersyukur kepada Allah. Kamu lupa mati, kamu enggak tahu. Nah, itu yang akan pasti itu mati, pasti itu. Ya. Jangan takut miskin. Kalau masih hidup jangan takut miskin. Belum pasti kamu jatuh miskin. Ya. Kenapa? Masih bisa berusaha. Tapi kalau mati, ini sudah yang pasti dan gak bisa dihindari oleh siapapun. Dokter mana, profesor mana yang bisa menghindari mati? Gak ada. Ya, kalau udah mati, masya Allah, ya, udah datang, udah waktunya, gak bisa dihindari sedikit pun. Nah, ini yang pasti itu tuh. Ya mudabbiran la ta'tini bi kulli sanatin marrah wallahu ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub wal absar. Sarrif qulubana li ta'atika wa ala dinika warzuqna ya Allah ridhaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina muallimina wa qarabatina wa liman huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hadirin bi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.